awal dari segi munculnya Batik Kota Pasuruan, yang pertama kita mempunyai jasa sang penggali atau dikatakan upakarti. Apa upakarti itu? Dulu yang pernah ada diulas kembali menjadi ada, itu namanya upakarti. Upakarti pun yang menentukan bukan dari kita sendiri, tapi kementerian. Yang muncullah dari tahun 2, kita berdiri dari tahun 2002, pengakuan UNESCO tahun 2014. Kenapa kok kita mempunyai lambang backgroundnya batik Pasuruan ini ada daun sirih, burung kepodang dan kawung. Intinya cuma satu, kebersamaan gotong royong membangun kota Pasuruan ini yang sejahtera. Satu, dari unsur kawung. Kawung itu melambangkan gotong royong, kebersamaan. Mulai dari kerajaan sampai penjajahan, kawung ini tidak bisa dipisahkan dari masyarakat khususnya Jawa, karena itu bentuk gotong royong, kebersamaan membangun suatu bangsa, membangun suatu daerah, membangun suatu kerajaan dan negara ini bisa harmonis, menjunjung tinggi harkat martabat anak bangsa. Ini ada di kawung. Ini tidak bisa dipisahkan, namanya kawung ini tidak bisa dipisahkan. Yang kedua ada lambang burung kepodang. Burung kepodangnya ikon kota Pasuruan yang tidak bisa juga dipisahkan, lambang kejayaan. Katakan dulu pelabuhan kota Pasuruan ini sudah diakui nasional. Kejayaannya itu melambangkan burung kepodang kuning jelas, ini melambangkan kecerahan yang ingin di era-era yang akan datang. Kalau dari bibitnya pasti ada dari kerajaan dulu. Itu namanya dulu tuh namanya batik kawung, namanya batik kawung tembokan. Batik kawung tembokan. Tembokan itu. Nah, berhubung eranya dengan dunia modern, kita munculkan suatu gagasan baru, membuat ide baru menjadi ikon kota Pasuruan, daun sirih. Daun sirih. Daun sirih. Apa itu daun sirih? Ikon kota Pasuruan dikatakan dulunya bukan Pasuruan. Nah, pasar bukan pasar uang. Kalau pasar uang jelas tidak boleh membatik karena terbentur hak intelektual. Iya, iya. Kalau kita di Pasuruan itu dulu zamannya tahun dalam kerajaan itu bukan dokter. Apa dulu bukan dokter. Tapi yang menyembuhkan itu kayak tabib. Tabib. Itulah muncul gagasan bahwa di Pasuruan pernah jayanya di daun sirih menjadi bahan pengobatan. Nah, sekarang dunia modern kan sudah nggak ada. Beralih dengan medis. Pakai alat-alat canggih. Alat modern. Itu menjadi image dari kita, muncullah namanya batik. Pasuruan ini dengan logo dengan atau gambar daun sirih. Itu sebetulnya ada, tapi kita memiliki sudah ratusan tahun ya, itu sudah punah. Bahkan orang-orangnya pun itu sudah meninggal semua. Dulu cuma tahun 2018 kita mempunyai saksi sejarah satu di Temborejo, ini sekarang sudah meninggal lagi. Karena kita lama tidak uri-uri sejarah. Kalau mungkin uri-uri sejarah atau memperkuat sejarah, insya Allah akan keturunan kita pasti bisa untuk mengarahkan ke itu. Makanya kita bagi anak muda, tolonglah untuk perkuat sejarah atau menguri-uri lagi sejarah yang dulunya ada, sekarang nggak ada. Ayolah kita kembali lagi kepada era-era yang katanya dengan wali kota menggalakkan
wisata-wisata baru. Ya. Ya kita mempunyai sejarah, ya kita ulaslah kembali edukasi menjadi wisata sejarah. Itu harapan kita seperti itu. Jangan kita harapan dengan batik saja, banyak sebetulnya di Kota Pasuruan tapi tidak terekspos dari media. Harus ada sinergi gitu, Nah, Pak. sinergi dengan Sinergitas. kita penggagas sejarah dan pemerintah kota harus sejalan tujuan kita. Itu Mas. Nah, kita kan ini sampai saya terbitkan ini gedung Untung Suropati kan saking cintanya sejarah kita. Mungkin bisa ditunjukkan. Ini plaza. Kita sambil cintanya dengan sejarah, tadi pun saya lukis dengan rumah sejarah kita, gedung unsur dengan saya tampilkan ada rumah macannya. Yang pertama, sejarah ini lama nggak lama kita nggak uri lagi akan habis. Makanya kita ke belakang bahwa dulu memang pohon-pohon besar di pinggir jalan ini memang ada. Yo gitu Pak. Iya. Sekarang kan sudah nggak ada lagi. Tujuan kita mengingat, sebetulnya tujuan membatik ini mengingatkan, ayolah sejarah yang dulu itu ada sekarang diuriri. Bagi orang seni lewat apa? Saya ya lewat batik. Jenengan di YouTube, caranya media YouTube-nya itu apa? Kalau saya ekspresi saya tularkan protes pula sejarah itu lewat batik. Nah, terus ada lagi namanya ini ya ini namanya batik karang kritis. Wah, itu karang kritis ini melambangkan kelautan kita yang hampir punah di dalam laut. Di dalam laut ya. Kayak mimi laut. Sekarang nggak ada. Punah. Ya udang windu. Ini sulit sih, mahal. Jangan ketemu. Coba tumbuhan karang. Coba kerang. Ini enggak. Ini bentuk protes saya kepada ini bentuk batik. Lewat batik gitu ada. Bahkan dari Indonesia pun dulu pernah menggagas ini. Memang kelautan kita sedang kritis menghadapi permasalahan adanya sampah ini. Terus ini kepiting. Ini yang artinya bentuk batik yang baru dan dengan merupakan gambaran atau ekspresi saat ini. Kalau yang gambar batik-batik yang memang itu didasari motif sejarah kuno yang mana, Pak? Contoh. Sejarah kuno yang ini. Oh, yang iya. Itu. Itu salah satu contohnya. Salah satunya ini. Oh, itu. Keris. 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 Pokoknya yang ada suruh sama suruh, ini sejarah kawung ini. Kawung. Ini sejarah kuno. Ya kan bentuk ekspresi ya. Banyak sebetulnya mengandung sejarah punya saya. Ini kayak Pring Kuning Suropati ini melambangkan kepahlawanan kita yang dulunya kita enggak punya senjata. Naik kaum Pak Sebut, iya ini bentuk gotong royong, tidak boleh dipisahkan apapun. Makanya paling kuat hidup di Jawa ini gotong royongnya kebersamaan. Kalau sekarang pudar, wah ini kan emang tidak dibangun lagi. Kenapa? Siapa sih yang bangun? Kalau saya jelas dari protesan kita ke media batik, dan saya bisa dari segi protes. Baru kalau orang datang bisa saya jelaskan, terangkan. Bahwa ini unsurnya gini, gotong royong kebersamaan yang perlu kita junjung.
bukan emosional, bukan saya, kamu tidak. Segi awal nenek moyang kita ya menunjuk gotong royong, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Kalau sampean tidak percaya, takokno wis mbah-mbah sampean itu pasti tidak bisa dipisahkan. Gotong royong kebersamaan para seni juga seperti saya. Ini sudah dulu kita sudah belajar dengan masalah-masalah yang lampau itu sudah dipelajari. Benar kata sampean, namanya reog itu sudah kita pelajari semua. Dari mereka yang punya sejarah reog itu sudah saya pelajari semua. Endingnya kemana, ending langsungnya kemana ya dari pihak yang terkait gimana untuk melestarikan karya dan budaya kita ini. Itu aja. Kalau kita mempunyai karya seni sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya apa. Padahal kalau kita ulas sejarah sampai 7 turunan kita udah akan habis untuk mengulas sejarah. Bener. Kota Pasuruan kota kecil bener, tapi sejarahnya besar. Ya, contohnya kalau kita melihat ke kota apa aja yang dulu pernah ada, kita kan usianya kalau paling tidak lah jenengan bisa meng-share suatu YouTube sampeannya atau satu hari 3 kali atau 2 kali itu pun bagus. Atau bisa pun wisata masuk ke kota Pasuruan tambah lebih bagus. Ini yang ada ya jagung, ada apa Pak saya pun nasi jagung apa bentuk nasi jagung di wadah piring. Tidak seperti itu kalau di mediasi batik. Di sini kan ada karakter nasi jagungnya, ada lombok, ya, ada daun jeruk, ada ikan asin, ada jagungnya. Itu ceritanya nasi jagung. Iya, ada kelapanya. Ada kelapa. Ya, seperti itu. Ada ininya apa daun singkong. Nah, kita tidak ketinggalan membawakan ikon kota Pasuruan, daun sirih. Jadi sego jagung sing ono di kota Pasuruan itu loh. Ada ikan asin di dalam kelautan ini kan lambang laut. Kita tidak lupa bahwa kita mempunyai daerah pesisir. Iya. Gitu loh. Unsur warna gratisnya dari macam-macam suku, adat dan budaya harus bisa menikmati. Hanya apapun agamanya, apapun etnisnya, ini bisa menikmati nasi jagung ini. Gitu loh. Ini karakter warnanya ada di sini. Gitu loh. Ini ada apa? Cabai. Nah, itu loh. Ada ini apa? Ini itu loh. Hanya kita mediasi di nasi jagung ini supaya terpikir mereka ini. Supaya terpikir. Dulunya pakai jagung, sekarang nggak ada ini. Apa yo yang menjadi simbol anunya sego jagung. Sego jagung. Kita kalau sampai di sini banyak orang-orang jual nasi jagung akhirnya gitu loh. Apa nasi jagung tidak dihidupkan lagi, padahal itu ya ada sih 1-2 gitu loh. Ini kan memang kalau kita balik-balik mana melestarikan lagi, ya balik-balik mana uri-uri lagi kan seperti ini. Kalau nasi jagung mengandung kesehatan gitu ya. Kalau kita segi penelitiannya ada sisi baik itu ya, kesehatan. Tidak salah katakan hari Jumat makan nasi jagung bersama kan itu. Kalau sih nggak ada ya terserah siapa saja yang mau mengadakan, itu namanya berkarya. Mangan tidak wes, jangan cari yang lain. Ayo hari Jumat. Nah, kalau bisa dari segi pemerintah bersyukur hari Jumat makan jagung.